Sound rolling. Kamera rolling. Action. And we're live. Pada saat kita kerja, kita lupa. Selain dari sisi waktu, beban pikiran dan pekerjaan itu membuat kita lupa untuk hal-hal yang sifatnya kita butuh. Di sini dalam konteks ya kita harus berdiri, terus kita juga harus jalan. Belum lagi kalau misalnya stres pekerjaan juga berat, otak kita juga butuh waktu untuk istirahat. So, oleh karena itu bergerak sepanjang hari itu sangat penting. Selama kita bekerja, makan yang sifatnya kita snacking, yang biasanya akan menambah tanda kutip kalori-kalori yang tidak terbakar secara efektif karena sepanjang hari kita nggak aktif. Jadi itu dalam jangka panjang dapat mempengaruhi dari sisi gula darah, yang kalau dari sisi kesehatan itu bisa mengakibatkan potensi faktor risiko diabetes tipe 2. Jadi tidak ada efektif dalam pengolahan glukosa dalam tubuh. Explain where is MRA's position in our daily life. Okay. MRA atau Multi Recreation Activities itu posisinya sebetulnya ada di mana-mana. Bisa Anda melakukan kayak lari, sepeda, berenang. Jadi ini tipe-tipe yang sifatnya tidak terpaku terhadap satu aktivitas, tapi melakukan aktivitas kecil yang lainnya supaya mereka punya hobi-hobi atau aktivitas yang lain yang dapat mengisi lowongan waktu sepanjang hari dan sepanjang waktu yang mereka punya. Kita bisa melihat bahwa konsep dari MRA atau Multi Recreational Activities ini, orang selain sehat, dia juga harus bugar untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka ingin lakukan. Ngomongin soal bagaimana cara mulainya, ya mulai dari cara-cara yang kecil aja dulu. Bisa semudah kayak jalan, naik turun tangga, parkir agak sedikit jauh sehingga jalan. Kalau misalnya lagi di mall, sebelum masuk ke toko, jalan keliling dulu, setidaknya pemanasan lah sebelum masuk ke toko-toko yang memang mau dimasukin. Jadi setidaknya badan itu sudah terbiasa dengan badan menjadi aktif, entah itu jalan atau mengangkat bawaan. Karena kalau misalnya kita nggak biasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya sifatnya kaget, justru bisa merugikan. Yang menjadi tantangan kesehatan untuk semuanya itu adalah memutuskan untuk berubah. Itu yang paling besar sih. Bagi seorang praktisi atau orang yang berkecimpung di dunia fitness itu, mengajak atau meminta perubahan dari seseorang itu sesuatu hal yang sangat susah. Sangat-sangat susah di sini dilakukan. Jadi bagi saya tantangan untuk melakukan awareness kepada masyarakat itu menjadi tantangan terbesar. Paling mudah kalau misalnya kita duduk di kantor, dan juga tergantung dari
tinggi rendahnya dari kursi, juga tinggi rendahnya dengan meja. Ada yang biasanya duduk slouching dengan postur yang kerja karena santai. Dari posisi duduk saja dapat mempengaruhi tidak selain dari sirkulasi badan tapi juga postur nantinya. Jadi salah satu langkah mudah untuk mensiasatinya itu adalah pada saat break ambil posisi yang dimana kita sudah memperbaiki postur badan dan lepas semuanya, dan setidaknya melakukan kayak visualisasi atau kayak checkpoint bahu, kepala, leher, badan, gimana supaya dia bisa tegap, nggak ada tensi, nggak ada tegangan di bagian bahunya, kepala, leher, dia nggak ada yang tegang. Jadi biasanya bisa semudah kayak memposisikan badan aja, resetting your position, resetting your posture when you're sitting down before eventually harus berdiri seperti itu. Jadi before getting up, sebelum berdiri ya posisi kaki mulai disamakan supaya dari posisi badan terus dari posisi pinggul dia setidaknya mulai align sama. Sehat itu sesuatu hal yang penting, tapi untuk memulai kesehatan itu bisa dimulai dengan bagaimana cara kita memilih pilihan-pilihan yang tepat. Mulai melakukan sesuatu dari yang hal-hal kecil dulu untuk yang menjadi stepping stone untuk menjadi lebih bugar, lebih fit, lebih kuat.